Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Lasbi dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dengan nomor NPM 24031125028. Nah, di sini saya sekarang berada di sawah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar agroteknologi tentang pertanian berkelanjutan pada tanaman padi. Yuk kita simak. Nah, seperti yang kita tahu, padi adalah komoditas utama di Indonesia. Namun, cara kita bertani selama puluhan tahun terakhir mulai menunjukkan dampak negatif bagi alam. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara bertani yang tetap menguntungkan namun tetap menjaga kelestarian lingkungan. Mari kita lihat kenyataan di lapangan saat ini. Banyak petani mengeluh tanah sawah yang semakin keras dan hasil panen yang stagnan meskipun dosis kimia terus ditambah. Inilah yang disebut dengan degradasi lahan. Penggunaan urea dan pestisida sintetis secara terus-menerus tanpa adanya bahan organik telah mematikan biota tanah seperti cacing dan mikroba decomposer. Akibatnya tanah kehilangan kemampuan alaminya untuk menyimpan air dan nutrisi. Selain itu, ketergantungan pada bahan kimia membuat biaya produksi petani semakin membengkak, yang pada akhirnya merugikan kesejahteraan petani itu sendiri. Kita berada di titik mana pertanian konvensional lagi tidak bisa dipertahankan jika kita ingin melihat anak cucu kita tetap bisa menikmati hasil bumi. Lalu bagaimana? Nah, pertanian berkelanjutan memberikan 3 pilar utama yang harus diterapkan. Pertama, pemupukan organik terpadu. Kita harus mulai mengembalikan sisa panen seperti jerami kembali ke sawah dalam bentuk kompos. Bahan organik ini berfungsi sebagai makanan bagi tanah untuk memperbaiki struktur dan kesuburan kembali. Kedua, manajemen air dengan metode AWD, Alternate Wetting and Drying. Kita tidak perlu mengenangi sawah sepanjang waktu. Dengan teknik pengairan berselang, kita bisa menghemat air hingga 30% dan mengurangi emisi gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Ketiga, pengendalian hama terpadu. Alih-alih menggunakan racun kimia, kita bisa menanam tanaman refugia atau bunga di pinggir sawah untuk mengundang musuh alami hama seperti capung dan laba-laba. Dengan ekosistem yang seimbang, alam akan menjaga dirinya sendiri. Nah, manfaat dari sistem ini bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga untuk ekonomi. Petani yang menerapkan prinsip berkelanjutan akan memiliki tanah yang semakin subur dari tahun ke tahun, sehingga ketergantungan pada pupuk mahal akan berkurang. Hasil gabah yang dihasilkan pun jauh lebih sehat untuk dikonsumsi karena minim residu kimia. Inilah inti dari agroteknologi Universitas Garut, yaitu menciptakan sistem pertanian cerdas, efisien, dan lestari. Pertanian berkelanjutan adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan pangan masa kini dengan kelestarian masa depan. Sebagai penutup, saya mengajak rekan-rekan mahasiswa dan seluruh masyarakat untuk mendukung produk pertanian lokal yang dikelola secara organik dan berkelanjutan. Sebagai penutup, saya mengajak kepada rekan-rekan mahasiswa dan seluruh masyarakat untuk mendukung produk pertanian lokal yang dikelola organik dan berkelanjutan. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil di lahan sawah kita sendiri. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.